Jerman memiliki pelatih yang pelit dalam memberi pujian kepada timnas Indonesia. Jadi sportcaster idola. Saya biasanya ketemu di TV One, kali ini kita ketemu di Lapangan. Ini gimana nih? Gimana apanya nih? Yang pertama, gua heran sejak beberapa bulan yang lalu ternyata dia bukan cuma bisa bawain berita tentang bola dan juga olahraga pada umumnya, tapi ternyata dia juga jago gocek bola. Bayangin main sama kita semua laki-laki, dia doang perempuan, dia bisa jadi gelandang. Insecure sebenarnya sih dari aduh mainnya jago-jago lagi gitu kan, anakku jadi perempuan mau Gila. Dan bukan cuma sekedar main, dia bisa nge-body charge. Itu dia. Dan begitu dia datang menghampiri dengan gaya body charge-nya, kita semua menghindar dong, ya kan? Nggak tega. tega gitu. Nggak tega. Pengen cewek gitu. Tapi sekali lagi gue salut Kara. Lo bukan hanya ternyata piawai, bawain cerita tentang olahraga dan juga sepak bola, tapi ternyata dia Tapi ini kan biasanya jago main bola. Gue bukan cewek, dia jago. Bang Momen kan biasanya jago nih ngomong-ngomongin bola nih. Nah, tentang ngomong-ngomongin masalah bola ini Piala Euro 2020 ngejagoin siapa nih? Oke, gua dari dulu untuk Eropa, kalau untuk dunia gua setia sama Brasil. Untuk Eropa gua setia sama Jerman. Brasil, Jerman. Nah, kalau di dunia Brasil, kalau di Eropa Jerman. Oke, kalau untuk dunia Brasil, tapi kalau untuk Piala Eropa Jerman. Nah, Walaupun Jerman berada di kata orang di grup terakhir. Dia satu grup sama grup F. Prancis sama Portugal. Satunya siapa ya? Lupa aku ya. Hungaria. Kira-kira ada nggak ya nih klub apa namanya negara-negara negara-negara kuda hitam? Iya. Kalau kita Maksudnya kalau kuda hitam ini kalau main kuda hitam tuh keren tuh. Iya. Mahal. Kalau kita bisa menempatkan Kroasia yang kemarin sudah lolos sampai ke semifinal Piala Dunia 2018, masih menjadi kuda hitam di Eropa, maka selain Jerman, gua jagoin Kroasia dong. Ya lo alasannya kenapa Jerman? Oke, Jerman satu, gue begini nih, karena gue paling suka tim bola yang tidak hanya atraktif, menghibur, tapi juga benar-benar bermain bola. Artinya apa? Mereka tidak pernah bermain secara negatif. Jerman adalah satu dari beberapa 3 tim di dunia yang pola permainannya hanya mengenal kata menyerang. Mereka tidak pernah mengandalkan bertahan sebagai salah satu tujuan mereka dalam bermain, tapi menyerang adalah bermain melawan siapapun. Jerman selalu bermain atraktif karena mereka selalu menyerang. Itu yang bikin gue suka. Berarti bukan dari pemainnya, tapi dari kualitas mereka rata-rata gitu ya? Ya, artinya begini, kalau kita berbicara secara tim dari sisi negara, Oke, kita lanjut tentang Jerman. Jerman itu satu dari sedikit negara di dunia yang permainan bolanya selalu positif. Dalam arti bermain bagaimana untuk berusaha menang, bukan bertahan mengandalkan serangan balik. Gak ada istilah negatif football di Jerman. Yang kedua, sebagai tim nasional, Jerman selalu diperkuat dengan komposisi pemain yang sangat seimbang antara pemain senior dan pemain muda. Baik dari sisi senioritas dalam pengalaman maupun usia, dengan pemain muda yang mungkin masih minim pengalamannya dari sisi timnas senior, tapi juga mereka sudah sangat mapan di klub dan juga di tim junior sebelumnya. Yang ketiga, Jerman selalu diperkuat oleh pemain nasional yang memang lahir dan tumbuh dari jenjang usia. Ya, sebelum menjadi pemain timnas senior, rata-rata pemain Jerman yang ada di timnas senior itu harus melewati tim junior dulu. Tim usia 16 tahun, 19 tahun, 22 tahun sebelum masuk ke timnas senior. Kemudian yang ketiga, Jerman memiliki pelatih yang tidak pernah berganti dalam 15 tahun belakangan ini. Oleh karena itu, paling nggak 10 tahun belakang ini tidak pernah berganti pelatih. Bahkan 2 Piala Dunia pelatihnya tetap sama, 2 Piala Eropa pelatihnya tetap sama. Makanya gue yakin, main, kemudian materi yang seimbang di semua lini, kemudian pelatih yang sudah sangat senior dan sangat mengenal karakter pemain dan juga bagaimana komposisi bermain, saya yakin Jerman bisa berbicara. Ini nih kalau penggemar bola ini, waduh langsung dibawa habis diulas, dikupas secara tajam, benar-benar
benar-benar yang kayak mana lagi gue kulitin nih. Jadi Jerman gitu. Kalau untuk sisi Prancis ini kan Prancis juga banyak yang jago ini. Betul. Coba Portugal juga. kira-kira kenapa mereka menjagokan Prancis, apakah juga sama dari kualitas tim juga seperti itu? Apakah memang mempunyai ciri khas yang sama dengan Jerman atau mungkin Prancis punya teknik tersendiri gitu dalam merekrut pemainnya atau gitu gembleng pemainnya gitu. Oke, berbicara tentang grup F yang dihuni antara lain oleh Jerman, Prancis, dan Portugal, gue setuju tentang Prancis. Gue menjagokan selain Jerman, Prancis yang lolos dari grup F. Portugal tidak kali ini. Portugal enggak ya? Iya, kenapa berbicara tentang Prancis satu, lu mesti ingat Kara, bagaimanapun 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu Prancis adalah juara dunia di Rusia. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh ini Prancis salah satu tim yang berhasil mengkombinasikan antara pemain senior dan muda, dan itu hasilnya terlihat di Piala Dunia kemarin. Gak apa-apa. Yang ketiga, Prancis terutama dari sisi lapangan tengah yang akan diperkuat oleh Pogba dan juga Kante sebagai gelandang pertahanan, gelandang serang. Kemudian jangan lupa Prancis memiliki trisula maut kali ini. Waduh, Ya. apa tuh? Wow, di sisi kanan ada Mbappe, kemudian di sisi tengah jangan lupa pemain yang lama hilang di timnas Prancis kembali hadir dari Real Madrid, Benzema, Karim Benzema, ya kan? Kemudian jangan lupa di situ juga masih ada striker dari Barcelona. Siapa ayo? Striker Barcelona. Yang pernah main di Atletico Madrid. Pindah ke Barcelona musim lalu. Ayo. Griezmann. Anthony Griezmann. Jadi trisula maut. Dia di Prancis. Jadi 2 gelandang yang luar biasa, Pogba dan juga Kante, kemudian mendukung pergerakan pemain depannya trisula maut. Di sisi kanan ada Mbappe, kemudian ada Griezmann dan juga ada Benzema di tengah, membuat Prancis luar biasa kuatnya. Gini nih kalau ngomong nih sama penggemar gue dikupas sekupas. Jadi grup sebanyak F, banyaknya. Jerman sama Prancis yang lolos. Jerman, Prancis, Portugal enggak ya. Walaupun di situ ada Cristiano Ronaldo. Iya, bahkan prediksi kayak gini nih, tidak tertutup kemungkinan yang ketemu di final nanti Jerman melawan Prancis. Nah, Karena kalau menurut gue kedua-duanya lancar dari grup F, maka mereka akan ketemu di final. ketemu lagi di final. Kalau enggak semifinal, final kayaknya final. Menurut aku juga seperti itu, karena kalau melihat itu kan kalau Prancis itu kan jumlah pemain-pemainnya itu bagus-bagus. Iya, betul. Di kemarin ada si Kante yang kemarin Membawa Chelsea, juara champion. Iya. Kemudian ada Karim Benzema yang kembali sempat dipanggil. hilang, Betul. dipanggil lagi karena memang kualitas itu nggak akan membohongi ya. Betul. Benar profesional, walaupun bagaimana punya di luar kehidupan pribadiannya itu maksudnya kurang mendukung karirnya, tapi akhirnya balik lagi kan. Iya. Sebenarnya harusnya juga sepak bola Indonesia harus seperti itu, jangan melihat dari sisi pribadi hidup orang gitu kan, lebih memang dia berkualitas enak gitu ya. Iya, betul. Yang penting sisi pribadi itu bukan kena narkoba, Tapi kalau cuma kayak kena nakal, suka berantem, bininya ada 3 atau 4, ya salah itu. Biasa lah itu. Pemain SFC aja rata-rata bininya lebih dari 1 dia. belum lagi selingkuhannya. Belum lagi selingkuhannya ya. Makanya tadi jarang yang mandi di sini nih. Pada mandi apartemen dekat-dekat sini. Iya, udah pada ada yang nunggu. Kecuali gue ya, nggak ada. Kecuali gue masih jomblo. Dari Eropa dan sekarang kita dalam negeri nih. Kalau melihat performanya tim nasional Indonesia yang bisa Menahan imbang. seri imbang sama Thailand, apakah itu kemajuan atau ya biasa aja sih kebetulan gitu? Ya, banyak yang sempat memuji bahkan euforia menyambut keberhasilan dalam tanda kutip keberhasilan Indonesia menahan imbang Thailand. Tapi buat saya, maaf, karena saya dari dulu sangat pelit dalam memberi pujian kepada timnas Indonesia. Kenapa? Karena faktanya timnas senior Indonesia 30 tahun tidak pernah menjuarai event apapun. 30 tahun. Jadi selama 30 tahun, walaupun usia gue masih 25 tahun, selama 30 tahun gue gak pernah muji timnas Indonesia, apalagi euforia. Dan yang bikin gue heran, sekaligus agak malu diri, melihat begitu banyak teman-teman dan stakeholder lainnya menyambut berhasilnya kita dan tanda kutip menahan imbang Thailand dengan euforia ataupun pujian. Gue malu, jujur gue malu. Kenapa? Karena buat gue kemarin melihat keberhasilan kita menahan imbang Thailand itu bukan karena kita mampu menahan mereka imbang atau kita bermain lebih baik dari Thailand, masih jauh dari itu, tapi hanya karena faktor luck.
faktor keberuntungan. Iya, betul. Yang kedua, keberuntungan itu datang karena memang permainan kita dengan spirit yang sangat tinggi. Bermain dengan sangat Spartan, mengimbangi teknik tinggi yang dikembangkan oleh Thailand. Dan itu yang membuat gue salut sama pelatih STY, Sinteyong. Artinya apa? Bahwa kapasitas Sinteyong sebagai pelatih kali ini belum terlihat. Ada asa di balik itu. Nah, yang terakhir, yang bikin gue senang kemarin melihat kita menahan imbang adalah, gue nggak muji ya, tapi gue senang. Kenapa? Karena di ujung laga kita sempat melihat sepintas televisi di akhir laga, Sinteyong ternyata jangankan gembira, sekedar tersenyum saja tidak. Karena itu biasa menurut mereka. Bukan. Menurut itu bukan achievement yang dia inginkan. Betul, itu yang pertama. Artinya bahwa apa? Di balik wajah kecutnya Sinteyong, walaupun kita tahu ternyata Sinteyong kecewa. Karena gue bacanya begini, satu, Sinteyong sangat yakin harusnya bisa mengalahkan Thailand. Betul. Yang kedua, Sinteyong kecewa dengan permainan timnya. Makanya dia nggak senyum menyambut hasil draw itu. Karena ekspektasinya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ekspektasinya dia harus menang gitu. Satu itu, bukan juga sekedar menang karena, tapi ekspektasinya harusnya timnya bisa bermain jauh lebih baik dari itu. Karena secara teknis kemarin harus kita akui bahwa Thailand bermain, bahasa saya sih Thailand bermain lebih dewasa dari kita. Apa karena mempengaruhi juga kan yang dikirim ini untuk tim senior ini ini Iwan yang udah duda 4 kali. Masih muda banget gitu kan, Nah. masih muda-muda gitu. Kalau dibilang ada yang baru mulai debutnya juga di timnas, ada juga yang baru mulai begitu masuk timnas langsung yang senior gitu kan. Apa karena terlalu muda itu pemain-pemain muda ini kan dari negara-negara yang diambil dari Sintayong adalah pemain-pemain yang baru. Iya betul, masih usia sangat muda ya. Sangat muda gitu. Bahkan ada gue yang dengar juga nih, ada salah satu pemain pemain campuran kita yang naturalisasi ini menolak untuk ikut bermain karena alasan itu, karena kalau once dia udah masuk ke senior dia nggak akan balik lagi ke U19. Apakah memang seperti itu gitu? Apakah nanti muda atau bagaimana gitu? Justru salah satu yang bikin gua senang melihat timnya Sinteyong kemarin adalah bahwa Sinteyong punya keberanian, berbeda dari pelatih-pelatih yang sebelumnya. Sinteyong punya keberanian untuk menurunkan 100% pemain muda yang masih berusia di bawah 26 tahun. Bahkan usia rata-rata pemain kita kemarin masih 22-24 tahun. Kemudian Sinteyong mencoba untuk mengkombinasikan antara pemain muda yang minim pengalaman dengan pemain muda yang sudah syarat pengalaman. Jangan lupa, walaupun dari sisi usia masih berada di bawah rata-rata 26 tahun, tapi di situ masih ada Evan Dimas yang sudah syarat pengalaman. Bahkan 3 pelatih terakhir, Evan Dimas tidak pernah tergantikan di timnas senior. Kemudian juga agak Egy Mailonga dia juga sudah syarat pengalaman. Kemudian bek kanan kita yang saat ini bermain di Liga Pro-nya Korea, ada Asnawi Bahar, Mangku Alam, ya, sehingga pemain-pemain ini masih ada Malis juga, pemain yang pernah membawa Indonesia menjuarai AFF di beberapa tahun yang lalu di usia 19. Dan ini salah satu poin yang menurut saya sangat positif. Ada keberanian dari Sinteyong untuk memainkan pemain-pemain muda, artinya ada asa. Kenapa? Karena Sinteyong tentu sudah sadar bahwa kita tidak punya peluang lagi di Piala Dunia ini. Kita sudah tersisi, apapun kita sudah tersisi. Artinya targetnya STY bukan di Piala Dunia ini. Targetnya STY adalah 2-5 tahun ke depan. Kita awali dengan Piala AFF di akhir tahun ini, kemudian berlanjut dengan SEA Games di tahun ini, kemudian berlanjut dengan AFF dan berlanjut pada kompetisi-kompetisi tingkat ASI lainnya di tahun depan dan 2 tahun lagi. Waduh, ulasannya itu targetnya STY. Ulasannya mantap banget. Jadi targetnya nggak bukan dalam waktu sekarang, ini betul. ya. Ini setidaknya ya. Ini hanya jadi kayak pemanasan uji aja. coba. Kayak Betul. perkenalan intermezzo gitu kan. Lihat Betul. nih gitu kan. Betul. Ya setidaknya sih walaupun mungkin bukan target dari Sintayong seperti itu, sedikit mengobati ya. Setidaknya walaupun nggak bahagia-bahagia tapi nggak kecewa juga karena enggak dong. Enggak. Satu hasil tuh. Kemudian ada keberanian memainkan semuanya pemain muda 100%. Kemudian yang ketiga, Sinteyong ini debutnya. Ini kalau Sintayong debutnya iya benar. Ini debut. Di debut pertamanya dan dia bagus gitu kan. Betul sekali Gara. Artinya ini adalah debut pertandingan pertama yang resmi bagi Sinteyong untuk timnas senior Indonesia. Dan ternyata Sinteyong bisa membuktikan kita tidak hanya mampu menahan Thailand yang jauh lebih dijagokan, tapi kita juga bisa menunjukkan semangat anak-anak gaya Spartan ala Korea. Keren Top, ya. STY. Oke, sip, mantap. Ada asa di balik itu. Oke? Kalau di antara semua itu nih, pemain timnas jagoan andalan
Bang Opan siapa nih? Oke, saya mulai kagum dengan permainannya Egy Maulana yang semakin hari semakin matang, terutama berada di lini second striker. Kemudian saya juga tetap salut dengan Evan Dimas, mobilitasnya, kemudian tekniknya makin tinggi, kemudian visi bermainnya. Kita melihat bagaimana proses gol pertama bagi Indonesia adalah kecerdasan dari seorang Evan Dimas, dan juga gol kedua yang diciptakan sendiri oleh Evan Dimas itu menunjukkan kelasnya. Dan saya juga salut dengan satu anak Makassar bek kanan, yaitu Asnawi Mangkualam, yang juga sempat menjadi pemain terbaik di klubnya di Korea. Walaupun Asnawi harus mulai berubah pada saat menguasai bola, mendribbling bola, membawa bola, pandangan jangan hanya semata ke bola. Ayo mulai melihat visinya harus lebih lebar, lebih luas. Oke? Nah terakhir nih, satu lagi nih, tanggapannya mengenai Nur Hidayat. Ya, patut disayangkan, dan saya juga yakin bahwa sebetulnya STY juga tidak kalah sedihnya dari kita yang harus terpaksa memulangkan Hidayat. Tapi ini sekaligus menjadi contoh dan pembelajaran bagi kita bahwa ingat, saat ini baru mau balik, mau pamit. Feeling ya. Sampai ketemu ya. Ya, oke. Salam sama bini kedua ketiga ya. Ini mandi di mana nih? Bini keempat. Lu nggak mandi kan? Nah, ini Mandi salah di mana satu nanti? nih yang punya apartemen dekat-dekat sini. Iya. Ada yang nunggu. Ketahuan tuh. Ya. Oke, masih ngomong tentang apa tadi? Kurang ajar nih Guntur. Nur Hidayat. Oh, iya. Nur Hidayat. Ya, ini pembelajaran bagi kita semua bahwa kali ini timnas senior dihandle oleh salah satu pelatih yang sangat profesional, pelatih asal Korea yang pernah Gitu ya. yang pernah melatih timnas Korea di Piala Dunia Rusia 2018. Ingat, pada saat itu timnas Korea walaupun gagal lolos dari fase grup, tapi mereka berhasil mengalahkan timnas Jerman yang jadi juara bertahan pada saat itu. Dan walaupun mengalahkan Jerman di pertandingan terakhir, pada saat mereka pulang ke Seoul, ke Korea, keluar dari bandara, Shin Tae-yong dan pasukannya masih dilemparin tomat busuk oleh warga negara Korea Selatan. Artinya apa? Artinya Shin Tae-yong bukan tipe pelatih yang cepat puas dan sangat memegang kedisiplinan sebagai fondasi utama. Makanya Nur Hidayat ulangin. Karena buat STY, Nur Hidayat terhitung sebagai salah satu pemain yang tidak disiplin, terutama dalam menjaga pola makannya. Hal sekecil itu aja ya. Bukan hal kecil loh, karena Enggak, maksudnya kalau untuk kita orang nutrisi. awam. Oh iya, buat kita Orang ya. awam hal kecil itu kan makan Betul. masa gitu sih. Tapi itu enggak, itu sangat mempengaruhi. Sangat Karena kan mempengaruhi. kinerja Pola kita, istirahat. You are what you eat gitu kan. benar nggak sih? Betul. Jadi nutrisi itu memegang peran penting. Pemain Indonesia dimanapun, mau di level Liga 1, level 2, Liga 2, pada saat kompetisi sedang berlangsung, ayo mulai sangat membatasi diri dari makanan yang berminyak, nasi goreng, apalagi mie instan. Itu racun bagi tubuh kalian, bagi stamina kalian. Ikutin pola yang diberikan oleh pelatih, terutama oleh asisten yang membidangi nutrisi. Jadi harus lebih patuh aja sih. Ikutin terus aja. Ikutin aja. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Udahlah jam 10, jam 11 masuk kamar, tidur, jangan begadang. Mungkin harus telepon video call sama ayah ya. Boleh lah, sampai ngantuk, ya kan? Ilmu juga, aku dapat Thank ilmu you, banyak Kara. nih Thank sebagai yang masih ilmunya masih minim mengenai bola voli dibanding sama Bang Opan yang nggak ada apa-apanya, saya jadi kayak menyerap gitu ya kan. Merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Mana emang bener, waduh, ini harus sering-sering ngobrol nih kayaknya, sering-sering Kak. sharing gitu biar makin berisi gitu kan, makin banyak pengalaman. Karena kan baru pindah banget nih, dari baru setahunan lebih nih jadi Sportcaster ya? Mantap. jadi benar harus fokus gitu. Tapi udah mulai jadi sportcaster idola. Amin. Bagi amin. Indonesia. Amin. Oke. Oke, nanti Thank kita you, Kara. ngobrol lagi ya. Makasih. Thank you. Ciao. Nah, tadi kita udah latihan, udah ngobrol-ngobrol juga sama beberapa teman-teman selebriti Aceh, dan tadi juga ngobrol-ngobrol sama Bang Opan Lamiri yang dia itu adalah seorang komentator bola yang sudah malam melintang banget di Indonesia nih. Wah, tadi ngobrol-ngobrolan aku sama Bang Opan tuh kayak banget, nanti lanjut lagi ya. Nanti untuk ngobrol-ngobrolan berikutnya kita akan lihat lagi di channel saya. Bye-bye.